Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela, biasa dipanggil Lela. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang saya buat untuk mata kuliah Design Thinking. Oke, pertama ada latar belakang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan ilmu teknologi dan pesatnya penemuan alat bantu manusia dapat memudahkan kehidupan dan aktivitas, terutama pada zaman ini. Meski maraknya teknologi saat ini, perkembangan produk juga makin beragam, yang mana inovasi dapat bermain di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pengukur suhu ruangan otomatis. Dari alat tersebut dapat tercipta produk baru yang telah diinovasikan. Contoh dari alat pengukur ruangan seperti ini. Mungkin bagi kebanyakan kita baru mengetahui dan bahkan ada yang belum mengetahui atau melihat dari produk alat pengukur ruangan ini. Kebanyakan produk ini atau alat ini itu berada di negara-negara yang memiliki 4 musim. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menghangatkan ruangan ya pastinya, tapi yang uniknya menghangatkan ruangan di sini itu bukan untuk mengatur AC atau segala macam, tapi untuk mengatur temperatur lantainya gitu. Jadi saat sedang winter itu bisa diatur untuk lantai menjadi hangat, begitu pun sebaliknya. Contohnya di Korea Selatan. Dan mereka itu sudah menerapkan sistem seperti ini tuh dari zaman dahulu. Bedanya tidak menggunakan alat ini, tapi menggunakan cara-cara tradisional. Gitu. Nah, selanjutnya ada tahap empathy, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan atau diinginkan oleh user. Pada masa ini, hampir semua orang menginginkan sesuatu yang serba otomatis dan instan, namun mencakup banyak hal. Begitu. Karena tidak bisa dipikir ya, sebagai user itu pasti kayaknya yang fleksibel, tapi cakup banyak hal gitu loh. Kayak ibaratnya beli satu produk tapi dapat semuanya gitu. Selanjutnya ada tahap define, yaitu mendefinisikan masalah dan kebutuhan user. Seperti yang kita tahu, user itu menginginkan produk yang all in one. Ya, user juga menginginkan produk yang mudah untuk dioperasikan atau prosedur penggunaannya yang jelas. Jadi, sangat ada kemungkinan ya, walaupun kita suka dengan suatu produk, tapi penggunaan atau pengoperasiannya itu rumit, tuh pembeliannya bisa turun. Maksudnya yang tadinya yakin 100% untuk membeli, bisa jadi nggak jadi beli, gitu. Selanjutnya juga ada user menginginkan produk yang memiliki jaminan. Itu sudah pasti ya, karena ya sebagai user pasti menginginkan hal seperti itu. Nah, tahap ideal ini saya sebelum masuk ke pembahasan tahap ideal, saya itu memiliki ide atau bisa dibilang ingin berinovasi dari produk yang sebelumnya, dari produk yang sudah saya tunjukkan tadi gambarnya, itu alat pengatur suhu ruangan ya. Saya ingin memberikan banyak inovasi pada produk tersebut, misalnya menambahkan fitur-fitur unik dan berguna sepasti dapat dikoneksikan lewat smartphone, karena pembayaran saja sudah melalui handphone. Masa uh, alat yang serbaguna seperti itu tidak bisa dikoneksikan dengan handphone, itu sedikit rugi ya. Bukan sedikit, mungkin rugi sekali. Lalu aktif otomatis saat user berada di radius 1 km dari ruangan atau rumah. Nanti penjelasan lebih rincinya akan saya jelaskan. Terdapat pilihan voice note dan pilih manual untuk mengaktifkan fitur-fitur yang diinginkan melalui smartphone. Nah, tahap prototype ini adalah desain kasar yang pastinya tidak rapih ya, mohon dimaafkan, karena saya berusaha untuk membuat gambaran kepada siapapun yang melihat video ini agar terbayang apa yang saya katakan. Secara kasar, yang biru-biru ini sebagai apa ya, sebagai
dasar dari aplikasi dari produk kami ini. Contohnya seperti yang tadi. Nah, sebelum saya menjelaskan tiap fiturnya, saya ingin memberitahu bahwa produk ini saya namakan adalah Kenny Home. Kenny itu berasal dari sinonim smart yang artinya pintar. Setelah saya cari-cari, smart home itu kata yang umum dan sudah banyak gitu diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya sama saja, Kenny juga artinya gesit, cerdas segala macam begitu. Saya yang memiliki atau membangun sesuatu yang baru melalui nama Kenny ini, tapi di sisi lain saya menggabungkan kata home yang pastinya akan bisa membuat calon customer itu bertanya-tanya apakah produk ini begitu. Kalau yang saya yakini dari produk ini saya bilang kelebihan dari produk ini adalah bagian ini. Ini adalah bagian apa? Abaikan saja ya angka 25-nya, ini hanya permisalan saja. Ini adalah alat sensor di mana anggaplah kita meletakkan produk ini itu di ruang keluarga ya. Jadi alat ini itu bisa mendeteksi melalui suhu badan manusia di rumah itu atau di ruang itu tuh ada berapa orang. Kalau misalnya kita meletakkan alat ini di rumah, itu bakal kedeteksi. Ya di dapur ada berapa orang, yang di kamar ada berapa orang, yang di ruang TV atau ruang santai berapa orang. Nanti di sini pemberitahuannya misalnya 25 orang. Begitu benar nggak ada 25 orang kalau misalnya. Lebih, waduh bahaya tuh. Siapa tahu maling gitu. Jadi ini juga bisa bisa digunakan ke arah sana. Nah, selanjutnya ini ada kamera ya. Tujuannya apa? Karena produk ini itu dikoneksikan lewat handphone, saat kita ingin melihat nih kondisi rumah kita itu bisa melalui kamera ini. Sebenarnya bisa melalui fitur yang ini saja, cuman kita tetap menambahkan kamera untuk memberi keakuratan atau rasa kepada user itu benar loh yang ditunjukkan oleh alat ini begitu. Nah, kamera yang kita berikan jika para calon konsumen itu membeli produk kita itu bukan satu kamera ini aja. Kamera ini tuh memang sudah bawaan ya dari produk ini, tapi kita akan memberikan satu kamera terpisah. Tujuannya buat apa? Bukan buat mengganti ini ya, tapi kamera yang kita berikan ini user bisa menggunakan atau meletakkan kamera ini tuh di ruangan yang lain. Contohnya di luar rumah. Jadi sebelum kita membuka pintu, misalnya ada tamu, itu kita bisa tahu nih tamu yang datang itu siapa. Loh dengan cara apa? Dengan cara di switch. Ya, jadi kalau misalnya kita nge-switch, yang tadinya ini memberikan info kepada kita ada berapa orang di ruangan itu bisa berganti ke gambar dari, misalnya dari halaman depan itu, tamu yang datang itu siapa gitu. Selanjutnya ini ada ini yang warna hijau ya. Ini sebenarnya fitur biasa. Ini fitur dimana untuk mengatur kontrol AC begitu, berapa derajatnya. Ini untuk tambahkan, ini untuk dikurangkan. Nah, kalau ini perbedaannya dengan yang fitur ini itu adalah fitur yang ini tuh bukan mengatur, bisa apa ya bahasanya, memberitahu kepada kita informasi bahwa di luar ini cuacanya sedang berapa derajat sih, itu melalui fitur yang ini. Ya, misalkan cuacanya panas nih, nanti bagian fitur yang atasnya ini bakal berubah jadi warna merah, begitu. Terus kalau misalnya cuacanya hujan, jadi warna biru. Kalau cuacanya cerah, jadi warna hijau, begitu deh. Inovatif sekali kan? Selanjutnya ada fitur yang ini gambar api ya. Bisa dibesarkan tidak? Oh ya bisa. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk menyalakan api? Bukan ya. Tujuannya itu untuk mendeteksi apakah ada api yang sedang menyala, tapi dalam konotasi di sini itu
user tuh tidak tahu. Contohnya misalnya kita lupa nih matiin kompor, nah ini bakal nyala fiturnya, bakal memberitahukan bahwa ada api di satu tempat di ruangan atau di rumah tersebut begitu. Nah, yang ini tuh fitur untuk mengatur ya, untuk mengatur pompa air begitu, bukan pompa air secara manual, tapi yang sudah banyak digunakan. Based on my experience, uh, pompa di rumah saya itu kan diambilnya dari ini ya, apa namanya, ya dari sumbernya pastinya. Cuman kebanyakan itu kalau di lingkungan saya yang saya tahu itu pakai semacam alat kontrol bentuknya itu kotak. Ya, terus tombolnya itu di situ. Jadi setelah dihubungkan ke stop kontak kabelnya, itu kita nyalainnya ngeklik tombol itu, matinya ngeklik tombol itu. Nah, tombol yang tadi saya bilang itu saya masukkan ke produk ini. Jadi biasanya kan kalau misalnya pompa air atau pengatur kayak gitunya kan di rumah itu suka suka adanya di dapur atau di ruangan-ruangan yang bisa dibilang jauh gitu untuk untuk bisa dijangkaunya. Maka dari itu saya masukkan di sini, dan dalam fitur ini juga, dalam fitur yang air ini saya memberikan sensor. Jadi saat misalnya kita mengisi pam nih ya, terus pumpnya udah mau penuh, itu bakal mati sendiri, itu bakal berhenti sendiri karena ada sensornya. Jadi airnya nggak meluber kemana-mana begitu. Selanjutnya ini nih gambarnya bumi ya. Apa ini maksudnya? Jadi fitur ini itu memberikan informasi kepada kita bahwa misalkan 5 menit yang lalu tuh ada gempa. Ya, saya memberikan fitur ini karena jujur saya tuh tipe orang yang bisa dibilang jarang merasakan gempa. Jadi saat saya melihat atau mencari informasi di internet, ternyata benar ada gempa, tapi saya tidak merasakannya. Make sense kalau misalnya saya tidak merasakannya karena gempanya itu jauh, tapi kalau misalnya itu dekat, bagaimana? Jadi saya memberikan fitur ini untuk bisa membantu user-user seperti saya yang kadang-kala itu tidak sadar bahwa telah ada gempa, apalagi yang jarak dekat begitu. Nah, selain fitur yang air ini, semuanya itu bentuknya itu tombol, tapi tidak bisa diklik, tidak bisa dipencet, kecuali yang fitur air ini. Selanjutnya juga ada ini fitur yang biasa sebenarnya untuk mengunci pintu di rumah kita, tapi dengan catatan pintunya itu smart lock. Kalau otomatis ya nggak bisa. Dan ini kalau misalnya ada yang penasaran nih kenapa ini ada barcode, ini tuh fungsinya untuk mengkoneksikan dengan handphone kita gitu. Nah, tahap testing. Produk Kenny Home diluncurkan dengan dibarengi oleh aplikasi. Nama aplikasi untuk konektivitas dengan handphone dan produknya adalah Chat atau Kenny Home App. Gitu. Fitur-fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini sangatlah beragam. Barang-barang elektronik di rumah seperti AC misalnya bisa menyala otomatis walau sedang tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Dengan catatan user telah mengaktifkan setelan otomatis dalam radius 1 km melalui handphone. Biasanya barang-barang yang menggunakan fitur ini selain AC adalah lampu. Jadi cara kerja di konsolnya itu begini. Saat kita sudah mendaftarkan, saat kita sudah mendownload aplikasi chat ini ke handphone kita dan mengkonektifikasikan dengan produk kita yang tadi melalui barcode, nah itu nanti akan diarahkan kepada apa ya, banyak pilihan. Yang pertama itu mendaftarkan barang elektronik mana saja yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi itu. Contohnya misalnya AC. Setelah saya cari tahu, barang-barang elektronik sekarang itu memiliki kode. Sebelumnya juga mungkin begitu, pasti.
kode atau SNI atau barcode begitu yang berfungsi untuk pertama sih garansi, terus kehilangan atau perusahaan untuk mengetahui jenis barang itu seperti apa. Maka dari itu SNI barcode atau kode-kode khusus itu ada di barang elektronik. Dan pastinya zaman sekarang karena makin canggih, hal itu sudah sangat biasa kan, adanya kode di suatu produk gitu. Jadi untuk bisa mengkonektifikasikan eh, misalkan AC dengan apa ya, untuk bisa bekerja secara otomatis gitu melalui handphone kita itu kita daftarkan kodenya. Ya misalkan saya masukkan kodenya 2712 gitu. Terus nanti di diberikan apa ya, diarahkan untuk mengisi satu hal yang mana itu adalah dipertanyakan produk yang didaftarkan itu mereknya apa, misalkan LG atau Sharp gitu. Itu di sini tapi otomatis ya merek produknya apa. Terus lalu setelah itu fitur-fiturnya itu tidak hanya bisa diisi satu produk aja tapi banyak, ya banyak, kita memberikan banyak ruang karena kan kita sudah tahu produk yang dimiliki user itu apa saja. Oleh karena itu kita memberikan ruang. Nah, lalu maksud dari radius 1 kilometer itu apa? Jadi khususnya saya kalau misalkan setelah berpergian atau meninggalkan ruangan atau rumah, kita semua tuh pasti pengen ini ya, setelah masuk rumah AC sudah nyala, sudah tidak perlu nunggu AC adem lagi begitu. Nah ini karena pengaktifannya secara online, jadi aplikasi kita ini dan alat elektronik yang sudah dikonek dengan handphone kita ini bisa melacak kita melalui GPS dengan radius 1 kilometer. Tapi jika kita ingin mengaktifkan AC itu secara otomatis, itu sebelumnya sudah kita setting dulu. Contohnya nanti bakal bakal apa ya? Bakal ada opsi apakah Anda ingin menyeting ini dengan otomatis begitu. Nanti tinggal pilih aja iya apa tidak, atau tidak atau enggak, nanti dipilih nih aplikasi apa aja yang mau disetting secara otomatis. Nanti bukan aplikasi, maksudnya alat elektronik ya. Alat elektronik apa saja yang ingin disetting secara otomatis. Jadi kalau misalnya sudah dipilih, misalnya AC, lampu, itu tadi balik lagi saat Anda dalam radius 1 kilometer itu udah nyala sendiri begitu. Jadi gak usah repot-repot lagi. Dan kesimpulannya, dengan memanfaatkan dan mau untuk menjadi manusia yang melek akan teknologi, banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan pemanfaatan teknologi dengan bijak. Dengan kita tahu bagaimana prosedurnya pastinya dan kita mau untuk beradaptasi di zaman ini, menurut saya banyak sekali manfaat dari teknologi yang sudah maju ini itu yang bisa menguntungkan kita dan memberikan kita kehidupan yang nyaman begitu. Uh, saya rasa itu cukup dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan, apa yang coba saya jelaskan itu bisa dipahami dengan mudah dan semoga juga itu bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih untuk waktunya untuk menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.